Tuhan, lihatlah, aku murid-Mu Petrus. Di antara yang lain, aku murid yang paling baik. Sekalipun iman mereka semua goyah, sekalipun mereka lengah, imanku tetap kuat. Aku sudah melihat semuanya, mujizat-Mu, kuasa-Mu, firman-Mu. Tentu aku murid paling baik, bukan? Inilah janjiku kepadamu Tuhan. Aku akan ikut denganmu sampai akhir. Aku akan tetap setia, sekalipun maut yang menjadi ancamannya. Ingatlah janjiku kepadamu Tuhan. Seperti Petrus ini, kita sering kali begitu yakin akan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita berkata, aku tidak akan meninggalkanmu Tuhan. Aku akan setia bahkan sampai aku mati. Namun, berapa kali kita telah gagal? Berapa kali kita telah menyangkal Dia dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, dan dalam hati kita. Kitalah yang pada akhirnya menyalibkan Yesus dengan dosa-dosa kita. Kitalah yang pada akhirnya menambah bebannya di kayu salib itu. Menambah penderitaannya di Golgota. Dan meskipun kita sering mengkhianatinya, kasih-Nya tetap tidak berubah untuk kita semua. Saatnya hari ini kita mau datang merenungkan salib itu. Mari kita mengingat betapa dalamnya kasih-Nya untuk kita semua yang tidak layak ini. Di Golgota itu, penebusku tersalib, membebaskan setiap manusia dari kuasa dosa. Selalu menyala dalam hati setiap kami. Oh Yesus, dari tahta-Mu Kau datang pada kami. Penuhilah hati kami dengan doa dan syukur. Api kasih-Mu selalu
Golgota Tuhan mati tersalib. Di sana di puncak bukit yang sepi itu, Yesus menyerahkan nyawanya demi kita semua. Darahnya tercurah bukan karena kita layak, tapi karena kasih-Nya yang tak bersyarat. Tuhan, sekali lagi aku katakan kepadamu,
bahwa aku tidak akan meninggalkanmu. Aku sudah melihat semua kuasa-Mu Tuhan. Air menjadi anggur, 5 roti dan 2 ikan, Lazarus dibangkitkan. Bahkan aku sendiri sudah berjalan di atas air bersama-Mu. Murid-murid lain mana ada yang seperti aku Tuhan. Maka itu di sini aku berani bersumpah bahwa sampai mati sekalipun aku akan tetap setia kepadamu Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan Kau sekalipun maut yang menjadi ancamannya. Ingatlah aku Petrus, murid-Mu Tuhan. Aku akan setia sampai akhir. Seperti Petrus ini bilang, Tuhan, aku tidak akan menyangkalmu. Tuhan, aku akan setia. Sampai aku harus mati bersama pun aku mau. Namun kenyataannya, ketika pencobaan itu datang, ketika tekanan itu datang, menekan kita sering kali goyah. Kita jatuh di dalam dosa, berpaling darinya. Bahkan tanpa kita sadari, sekali lagi, berkali-kali lagi, kita telah menyangkal Dia dalam hidup kita. Tapi syukur kepada Tuhan, karena pengampunannya tidak bergantung pada kesetiaan kita, pada kebaikan kita, melainkan kepada kasih dan pengorbanannya di kayu salib. Bukan kekuatan kita yang menyelamatkan, hanya darahnya, darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kita. Bukan karena kesetiaan kita yang menyelamatkan, hanya oleh darahnya kita bisa dibersihkan. Hanya oleh pengorbanannya kita boleh ditebus. Nothing but the blood. The blood of Jesus. For my pardon this I sing, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Pengampunan kita tidak lain datang dari Tuhan Yesus. Pembersihan dosa-dosa kita diampuni hanya oleh darah Yesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Saat ini mari kita ambil waktu pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan.
Di hadapannya kita akui dosa kita, kita minta ampun dan kita minta pertolongan agar kita diberi kekuatan untuk bisa mengurangi perbuatan kita yang kiranya sudah menyakiti hati Tuhan. Bersama-sama berdoa. Tuhan, ampunilah kami, yang mungkin kami seringkali seperti Petrus, kami seringkali bersumpah untuk tidak menyangkal-Mu. Namun saat terjadi percobaan, kita malah mendapati diri kita menyembah-Mu, menyangkal-Mu, dan melakukan hal yang menyimpang dari kehendak-Mu. Tuhan, ampunilah kami akan segala perbuatan kami, dan ajarilah kami agar kami bisa hidup berkenan sesuai dengan ajaran-Mu. Karena kami tahu, hanya darah-Mu lah yang bisa menyelamatkan kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other blood I know, nothing but the blood of Jesus. Inginkan yang pada kami Tuhan, pada boleh kan firman Tuhan, biarlah kami boleh Tuhan pimpin dengan segala kasih karunia Tuhan, sehingga firman yang kami dengar ini boleh berbicara kepada setiap kami. Tuhan, ini kami datang dengan hati yang terbuka, berbicaralah pribadi lepas pribadi kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, shalom teman-teman. Ya, kita hari ini ibadah spesial ya, ibadah menyambut Prapaskah kita, menyambut Paskah di minggu depan. Teman-teman, sebenarnya hari ini adalah Minggu Palmarum, minggu ketika orang-orang Israel itu menyambut kedatangan Kristus dengan elu-elu, dengan
dengan sorak-sorai mereka menyambut Tuhan. Tetapi kita juga sadar bahwa mereka yang menyambut Tuhan itu, mereka pun adalah orang-orang yang berteriak, salibkan Tuhan. Oleh karena itu kita mau merenungkan firman Tuhan ini dan melihat diri kita jujur di hadapan Tuhan hari ini dengan tema Journey of the Sinners, Fail, Regret, Redemption. Kita akan buka Alkitab kita. Boleh minta tolong tim media TV-nya. Kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Kita baca bergantian ya. Saya ayat 54, teman-teman ayat 55, demikian seterusnya sampai 62. Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab ia juga orang Galilea. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, Journey of the Sinners, Fail, Regret, Redemption. Fail, gagal. Teman-teman, gagal adalah satu kata yang saya yakin setidaknya pernah terjadi dalam hidup kita 1 kali. Setidaknya gagal itu pernah terjadi dalam hidup kita 1 kali. Dan gagal bukanlah kondisi yang kita pengen terjadi. Gagal adalah sesuatu yang kita ingin hindari. Kenapa? Karena ketika kita gagal, kita pasti merasa diri kita apa? Kita rapuh. Kita ternyata terbatas. Kita ternyata tidak sekuat yang kita kira. Karena ketika kita gagal, kita terpuruk waktu itu. Dan bisa saja dalam kegagalan yang kita alami, Tuhan sedang berbicara sama kita. Tapi kita sulit mendengarnya. Mungkin bukan suara dari langit yang kenceng, hey Novi gitu. Enggak. Tetapi Tuhan berbicara lewat apa? Di dalam kegagalan kita Tuhan bicara lewat rasa sakit kita. Luka hati kita. Air mata kita. Bahkan dalam keheningan diamnya kita. Tuhan bicara sama kita. Tuhan mau ngomong sama kita. Di dalam kegagalan itu mungkin Tuhan mau nanya. Kamu mau ngapain? Masih mau mengandalkan dirimu sendiri? Masih mau mengandalkan dirimu sendiri? Hari ini kita akan melihat kisah seorang murid Tuhan yang pernah jatuh sedalam-dalamnya. Dia adalah Petrus yang tadi diperankan oleh Joe. Petrus murid yang paling vokal, teman-teman. Paling semangat. Paling berani. Tapi justru Alkitab catat dengan jelas. Petrus menyangkal Yesus 3 kali.
dari kegagalan Petrus ini kita melihat satu hal penting. Tuhan tidak selesai ketika kita gagal. Saya ulangi ya. Tuhan tidak selesai ketika kita gagal. Tuhan sedang merajut perjalanan kita. Journey kita. Di dalam titik kita gagal, yang kita kira kita paling kuat, di situ sebenarnya kita paling rapuh. Teman-teman punya rasa percaya diri bikin kita happy kayaknya ya. Siapa di sini yang kurang pede? Ada? Siapa yang pede banget? Gak ada yang berani ngangkat tangan juga. Sosok lah ya Ci ya. Ya teman-teman punya rasa percaya diri, pede itu membuat kita berani untuk melangkah maju. Itu benar, bagus dan baik. Tapi sepertinya pede yang berlebihan membuat kita merasa diri kita terlalu kuat teman-teman. Pede yang berlebihan bisa membuat kita merasa diri kita paling hebat. Dan ini yang terjadi pada Petrus yang tadi kita lihat dramanya. Wah, dengan begitu berani, Tuhan, aku lebih ini, aku sudah lihat ini, aku sudah itu. Begitu luar biasa Petrus murid Tuhan Yesus ini. Alkitab menggambarkan Petrus sebagai murid yang berani dan paling inisiatif. Di antara semua murid, ketika sesuatu terjadi, yang lain mungkin masih bengong. Petrus udah ngomong duluan teman-teman. Petrus akan bertindak dan bicara duluan. Saya guru. Ketika gurunya ngomong apa, mungkin dia saya guru duluan. Saya guru. Supaya apa? Dia tahu dirinya bisa menjawab, bisa bicara, berani untuk melakukan sesuatu. Coba kalian ingat gak ketika para murid, ya tadi ada sih ya. Ketika para murid di dalam perahu, waktu badai terjadi, Yesus kan gak di situ. Kemudian muncul sosok Yesus dari jauh lagi jalan menuju mereka. Yang lain semua teriak apa? Hantu. Teriak hantu. Mereka semua ketakutan. Waktu Yesus bilang ini aku. Yang lain masih bengong. Petrus bilang apa? Petrus bilang apa teman-teman? Tuhan kalau itu engkau, biarkan aku jalan ke arahmu. Yang lain masih belum mikir. Yang lain masih belum tahu mau ngapain. Dia udah langsung refleks. Tuhan kalau itu engkau, biarkan aku jalan. Dan Tuhan bilang, ya silakan jalan. Jalan dia. Tapi jalan belum lama, ada angin aja. Angin loh ya, angin. Dia kerasa angin, dia langsung jatuh. Itu patungnya ada di Saat teman-teman. Kalau teman-teman pergi ke Saat, di halaman tengah itu patung Petrus dan Tuhan Yesus. Di situ dia kena angin saja, keberaniannya langsung lenyap. Padahal Yesus masih berdiri di depan dia. Keberaniannya langsung hilang, langsung ciut. Kisah apa lagi tentang Petrus yang berani? Banyak teman-teman, masih ada lagi. Misalnya ketika Yesus berkata, aku akan mengalami penderitaan demi penderitaan. Petrus murid lain masih diem. Petrus langsung tarik. Guru, sekali-kali tidak akan terjadi. Dengan berani dia langsung tarik gurunya. Guru, sekali-kali itu tidak akan terjadi. Keberanian Petrus itu dicatat di Alkitab berkali-kali. Tapi waktu Yesus diperlakukan seperti itu, Yesus langsung bilang apa? Enyahlah engkau iblis. Berarti kan apa yang Petrus tunjukkan, keberaniannya, kekuatannya, kehebatannya, itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau sebenarnya. Teman-teman, berkali-kali Petrus coba pakai pikirannya. Dia pakai logikanya. Dia pakai keberaniannya, kekuatannya sendiri. Apa yang terjadi? Dia jatuh karena keberanian dan kekuatan yang dia andalkan itu. Dia ditegur, tapi dia tidak belajar terus sampai detik terakhir ketika Yesus ditangkap. Di dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi teman-teman, Tuhan Yesus ditangkap. Petrus yang begitu berani hanya lihat dari jauh.
Petrus yang begitu berani ketika ketemu seorang hamba saja. Kamu kenal dia kan? Enggak, aku enggak kenal. Teman-teman, hanya selang beberapa ayat waktu dia bilang, aku siap mati untuk Engkau Tuhan. Hanya selang beberapa jam waktu dia bilang, aku akan lakukan apapun untuk Engkau Tuhan. Dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Petrus gagal. Petrus gagal untuk bertahan di titik yang dia pikir, aku paling berani kok, aku paling kuat. Karena yang diandalkan adalah apa? Dirinya sendiri. Ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan yang dia pikirkan, dia gak pernah pikir, aku siap mati, beneran ditantang sampai kematian. Dia gak mikir. Ketika sesuatu tekanan itu muncul, ketika rasa takut itu menyelimuti, Petrus goyah teman-teman. Semua keberanian dan tekad yang dia ucapkan seketika sirna. Di Minggu Palma ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, orang banyak itu datang kepada dia dan bersorak-sorak, Hosana, diberkatilah dia Raja. Mereka bersorak-sorak menyambut Tuhan. Mereka siap untuk menyambut Sang Raja. Mereka siap untuk menyambut Yesus menjadi Raja mereka. Tetapi ketika tekanan itu datang, ketika cobaan itu datang, mereka juga yang teriak, disalibkan dia, salibkan dia. Teman-teman, jangan-jangan kita juga sama kalau kita di sana. Atau jangan sampai kita ke sana deh. Coba kita lihat keseharian kita. Jangan-jangan kita juga sama. Kita sering merasa diri kita lebih kuat. Kita sering merasa diri kita lebih mampu. Jangan-jangan hati kita pernah ngomong gini, aku bisa kok Tuhan. Aku udah siapin semuanya dengan baik. Semuanya sempurna, perfect Tuhan. Aku mampu kok Tuhan. Gak apa-apalah sekali-sekali ikut teman-teman ngelakuin dosa. Aku tetap kuat Tuhan. Aku akan tetap setia. Aku kuat kok Tuhan. Aku bisa sendiri. Atau ada momen-momen yang tersembunyi yang kamu bahkan gak ngomong sama Tuhan. Tapi kamu merasa dirimu lebih. Teman-teman, waktu kita pikir kita paling kuat dan paling hebat, Tuhan bisa pakai itu untuk izinkan kita gagal. Gagal bukan untuk menghancurkan kita. Gagal tapi tujuannya untuk membentuk kita. Sakit enggak? Sakit teman-teman. Teman-teman bayangkan kalau hidup kita itu seperti tanah liat. Yang dibentuk oleh Tuhan. Yang dihancurin, dilempar-lempar, dipukul, dibentuk, digesek-gesek. Supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sakit enggak? Sakit teman-teman. Demikian juga kita ketika kita gagal. Kegagalan itu akan membawa kita pada rasa sakit. Dan tentu penyesalan. Kenapa gue kayak gitu dulu? Kenapa? Kenapa aku lakukan itu? Penyesalan yang membuat kita rasa bersalah. Tapi teman-teman tahu nggak, penyesalan yang kita alami akan membuat kita melihat satu hal. Tatapan kasih Tuhan yang nggak akan lihat kamu tuh hancur berantakan. Yang nggak ngelihat kamu tuh terlalu bobrok untuk dia pegang lagi. Tapi tatapan kasih Tuhan yang menyentuh luka kamu yang paling dalam. Teman-teman pernah nggak sih diliatin orang, terus kalian sendiri jadi nggak enak diliatin? Pernah nggak? Pernah, kadang-kadang mungkin ya, ini pengalaman pribadi ya. Mungkin diliatin sama orang yang disuka, jadi malu gitu, diliatin terus, jadi malu. Atau mungkin kadang-kadang diliatin sama orang yang aneh, yang freak, kita jadi takut ngelihatnya. Siapa, kenapa sih ngeliatin gue gitu.
Nah teman-teman, tapi pandangan-pandangan yang kayak begitu bisa bikin kita gak berani menatap orang. Nah, apa yang Petrus lakukan ketika Yesus memandang dia? Dia berpaling. Karena malu, senyum-senyum orang yang disuka. Karena Yesus itu freak sama dia. Enggak. Lebih dari itu. Malam itu ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali, ayam berkokok teman-teman. Yesus sudah kasih tahu, sebelum ayam berkokok, kamu akan 3 kali nyangkal aku. Dan di momen yang sama ketika ayam berkokok, Yesus mencari Petrus di tengah kerumunan orang itu. Waktu itu gak sepi. Waktu itu ramai. Dan ketika ayam itu berkokok, Yesus memandang Petrus. Teman-teman, di tengah situasi yang penuh tekanan di antara keramaian, Yesus tetap mencari mana muridnya. Mana Petrus? Karena dia tahu Petrus sudah menyangkal dia. Dia mencari tatapan muridnya dan Petrus pandang Yesus juga. Dan ketika mata mereka bertemu, Petrus gak lihat Yesus itu marah. Petrus gak lihat Yesus itu kecewa. Petrus gak lihat Yesus itu ingin meluapkan kemarahannya. Tapi yang Petrus lihat apa? Yesus mencari dia karena Yesus mengasihi dia. Yesus mencari dia karena Yesus mengasihi dia. Teman-teman, ya ampun, apa yang sudah aku lakukan, kata Petrus. Ketika melihat Yesus menatap dia, apa yang aku sudah lakukan, Tuhan? Kenapa aku lakukan itu, Tuhan? Mengapa aku menyangkal Engkau, Tuhan? Petrus terluka, teman-teman. Regret, penyesalan terjadi karena dia sudah melakukan kegagalan di hadapan Tuhan. Dan dalam regretnya dia pergi, dia menjauh. Dia meninggalkan tempat itu dengan sedihnya. Itulah tangisan regret yang dalam. Teman-teman, seringkali ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, kita gak akan cari Tuhan. Kita justru akan menjauh. Kita akan pergi. Karena kita tahu apa? Kita telah jatuh dalam dosa. Apalagi kalau itu dosa yang sama lagi. Dosa yang sama lagi. Dosa yang sama lagi. Kita akan menghindar dari Tuhan dan kita akan pergi. Kita gak akan merasa layak di hadapan Tuhan. Ketika dosa itu menghampirimu dan kamu ikut dengan dosa itu, kamu akan merasa apa? Aku gak layak ke gereja. Aku gak layak bahkan berdoa sama Tuhan. Aku gak pantas untuk datang ke Tuhan. Aku berdosa. Pernah gak kalian begitu? Karena dosa itu tujuannya cuma satu, teman-teman. Dosa tidak akan pernah membuat kita layak di hadapan Tuhan. Dosa yang kamu lakukan gak akan pernah bisa bikin kamu bilang, yes Tuhan, aku siap maju untukmu. Enggak. Dosa akan bikin kamu, aku gak bisa Tuhan. Aku gak bisa. Dosa akan bikin kamu, udah Tuhan, aku gak mau lagi, aku gak bisa, aku pergi. Sama seperti Petrus. Sama seperti Petrus meninggalkan tempat itu. Dia tahu dirinya gak layak. Dia pergi. Apakah udah selesai di situ? Udah pergi, Yesus disalibkan, udah selesai. Apakah sampai di situ? Enggak, teman-teman. Tuhan akan tetap melihat kita dengan kasih. Kasih yang mampu menembus luka kita, rasa bersalah kita yang paling dalam itu.
Tidak ada dosa yang terlalu kotor untuk Tuhan sentuh. Tidak ada dosa yang terlalu kotor untuk membawa kalian kembali kepada Tuhan, termasuk Petrus. Maka ketika Yesus sudah bangkit, Yesus memberikan apa? Redemption, penebusan untuk kita. Penebusan karena kita mau disentuh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Teman-teman, Jumat ini kita akan merayakan Jumat Agung. Jalan salib Kristus tidak akan pernah membuat kita merasa diri kita terlalu layak. Jalan salib Kristus akan membuat kita terlalu berdosa. Tetapi Yesus memilih jalan salib itu karena apa? Karena dia mau memulihkan kita. Karena dia mau menyentuh kembali kehidupan kita. Yang terpisah oleh karena dosa. Kematian Yesus di atas kayu salib menjadi satu jalan agar semua manusia yang berdosa diperdamaikan dengan Allah. Agar manusia berdosa bisa kembali pada kasih karunia. Tapi Yesus juga mau kasih sentuhan pribadi pada kita. Kalau itu ada satu penebusan secara global yang pada semua manusia berdosa, maka Yesus juga mau, bukan hanya itu. Yesus mau sentuh kamu secara pribadi. Setiap kita unik teman-teman. Setiap kita mengalami dosa demi dosa yang berbeda. Setiap dari kita mengalami kegagalan yang berbeda. Tetapi Tuhan mau menyentuh kita pribadi lepas pribadi dan menerima kembali kasih karunia-Nya. Setelah Yesus bangkit dari kematian, salah satu momen paling indah di pinggir danau. Yesus datang kepada murid-Nya dan di sana Yesus memanggil Petrus. Enggak pakai marah. Yesus tanya, Simon, anak Yohanes. Dia enggak panggil Petrus. Dia panggil Simon, anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Perhatikan ya kalimatnya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Maksudnya apa? Kemungkinan Yesus mau bilang, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka mengasihi aku? Petrus gak pakai mikir. Seperti Petrus yang dulu. Yang langsung jawab, ya Tuhan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gak pakai mikir, langsung dia jawab. Kok masih sama ya? Dan di dalam pertanyaan Tuhan ini sebenarnya Tuhan tanyanya apa? Kasih yang selfless, kasih yang sacrificial, yang rela mengorbankan hidupnya. Tapi Petrus jawabnya, ya Tuhan, aku mengasihimu sebagai saudaraku. Agak beda. Tapi langsung dijawab, masih sama Petrusnya. Petrus yang lama. Tuhan tanya lagi yang kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Masih jawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Benar Tuhan, kan engkau bisa lihat isi hatiku. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Masih sama Petrus yang dulu. 2 kali ditanya, 2 kali masih sama. Yesus tanya lagi 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Di sini dia diam. Di sini dia ingat. Aku 3 kali menyangkal Tuhanku. Aku 3 kali mengatakan aku tidak kenal dia. Bisa enggak aku 3 kali bilang aku mengasihi engkau Tuhan? Yang ketiga ini dia diam. Dia merenung. Dia menjawab dengan hati yang hancur. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu
bahwa aku mengasihi engkau. 2 kali dia bilang kata tahu. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan, Engkau tahu aku sudah menyangkalmu. Engkau tahu aku menyesal. Engkau tahu aku terluka dengan rasa bersalahku. Tapi Engkau tahu aku mengasihi engkau, Tuhan. Kenapa Tuhan harus teman-teman bertanya 3 kali juga sih? Apa Tuhan sengaja tuh mau besetin lukanya dia? Enggak. Justru di situ Tuhan mau memulihkan dia. Mengatakan kepada dia bahwa Tuhan menerima dia lagi. Tuhan ingin dia juga komitmen sama Tuhan. Meskipun kamu sudah 3 kali menyangkal aku, kamu 3 kali juga mengatakan kamu akan mengasihi aku. Dan kali ini, yang ketiga kali, menjadi satu confession of faith dari Petrus. Confession bahwa dia akan menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Maka jawaban Tuhan kepada dia apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Dipulihkan, yes. Tidak selesai di situ, dipakai teman-teman. Hidup Petrus tidak selesai hanya sampai dipulihkan. Hidup kita juga demikian. Teman-teman, kita manusia yang berdosa. Kita tahu kita punya salah. Kalau mau dihitung setiap hari, kita gak bisa hitung. Bahkan kadang-kadang kita gak sadar diri kita salah. Tuhan mau memulihkan kita gak? Iya, Tuhan mau memulihkan kita. Tapi Tuhan juga mau memakai kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin ada satu pelayanan yang Tuhan mau pakai untuk kalian. Mungkin ada satu pekerjaan besar yang Tuhan mau sediakan untuk kalian. Tetapi di dalam pemulihan Tuhan gak akan pernah sia-sia, teman-teman. Teman-teman, kegagalanmu bukan akhir dari cerita. Penyesalanmu bukan titik final, teman-teman. Tuhan masih bisa memulihkan dan memakai hidupmu lagi. Aku berkata, Tuhan, aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi lihatlah aku, muridmu yang gagah ini yang berkata, akulah Petrus, aku yang paling berani. Pada nyatanya aku malah menyangkal engkau. Ketika mereka menangkapmu, ketika mereka memukulimu, dan mereka bertanya kepadaku, kamu Petrus muridnya Yesus bukan? Di situ aku menjadi takut, aku menjadi gemetar. Aku berkata, tidak, aku tidak mengenal dia. Bahkan aku sendiri bersumpah, aku tidak mengenal engkau. Dan bukan cuma sekali Tuhan, bukan cuma 2 kali, 3 kali. 3 kali aku menyangkal engkau. 3 kali aku menyangkal guru dan Tuhanku sendiri. Tuhan, lihatlah aku Petrus, manusia gagal ini Tuhan. Aku telah gagal dan telah hancur Tuhan. Tapi anehnya, Engkau tidak membuangku, si manusia gagal ini. Bahkan ketika Engkau bangkit, Engkau bertanya kepadaku, apakah engkau masih mengasihiku, Petrus? Tuhan, dengan segala keberdosaanku, kelemahanku, Kau tahu aku mengasihimu. Dan gini pun aku tersadar bahwa bukan kekuatanku lah yang menyelamatkan aku.
Bukan kuat gagahku, bukan janjiku, dan bukan keberani-beraninya aku yang bisa menyelamatkanku. Tapi semua dari kasih karunia Tuhan. Dan hari ini aku berdiri di sini bukan karena kekuatanku sendiri, tapi karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang menyelamatkan aku. Salib-Mu Tuhan telah memulihkan aku dan kita semua. Ku tetap memandang salib-Nya sampai ku menghadap tahtanya. Tak lagi ku lepas salib-Nya sampai ku terima mahkotanya. Ku tetap memandang salib-Nya sampai ku menghadap tahtanya. Tak lagi ku lepas salib-Nya sampai ku terima mahkotanya. Ya, teman-teman, kita berdosa, kita bisa gagal, kita bisa menyesal, tapi satu-satunya yang bisa membawa kita kembali hanyalah kasih Tuhan. Kasih yang Dia berikan ketika Dia mati di atas kayu salib itu. Kasih yang Dia berikan ketika Dia rela menjalani perjalanan salib yang tidak mudah itu. Kasih yang Dia berikan dan meminta kalian meresponi kasih itu. Bukan hanya kalian terima, tapi kalian respon, Tuhan aku mau kembali kepadamu. Kalau Tuhan tanya kepadamu saat ini, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawabmu, teman-teman? Ya, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tapi aku berdosa, Tuhan. Ya, kita berdosa. Tapi Tuhan tidak pernah lepas kasih-Nya untuk kita. Dan hari ini saya mau ngajak teman-teman ambil respon. Teman-teman tadi dikasih lilin. Kalau teman-teman benar mau merespon kasih Tuhan, silakan teman-teman boleh nyalakan lilin ini. Sebagai satu simbol Tuhan, ini hidupku yang Engkau akan terangi lagi dan aku mau kasih untuk Engkau. Aku mau serahkan hidupku untuk-Mu Tuhan. Lilin ini nanti akan teman-teman taruhkan di salib Tuhan. Sebagai simbol Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Tapi satu komitmen lagi yang saya harap teman-teman mau. Bukan hanya serahkan hidup, Tuhan, aku mau lepaskan dosaku. Dosa yang selama ini aku simpan. Yang selama ini aku pakai terus dan aku lakukan terus, Tuhan. Yang orang-orang gak tahu. Kesombonganku, keegoisanku, kejahatanku, aku mau lepaskan.
Dua komitmen teman-teman saya harapkan. Lilin ini nanti taruh di salib. Teman-teman berjalan dari belakang ke arah tengah. Di tengah teman-teman akan menemukan banyak bunga warna hitam. Nanti teman-teman silahkan boleh ambil satu bunga. Bunga warna hitam itu menjadi satu simbol, Tuhan aku mau buang. Aku gak mau pegang dosaku lagi ini, buang ke kotak yang ada di depan teman-teman. Jadi bunga itu teman-teman buang sebagai komitmen, aku gak mau pegang lagi dosaku. Lilin ini sebagai simbol teman-teman, aku serahkan hidupku kepadamu Tuhan. Aku mau mengasihi Engkau. Silakan. Bagi yang mau silakan. Dari tengah ya jalannya.
Mari kita berdiri. Dan kita nyanyikan lagu ini. Bersama-sama kita komitmen di hadapan Tuhan. Meskipun aku tahu mungkin aku akan menyesal lagi dan menyesal lagi. Tapi komitmen hari ini Tuhan, ketika aku telah menaruhkan lilin itu di dalam salib-Mu, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aku menyerahkan hatiku untuk Engkau Tuhan. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Dan aku mau lepaskan seluruh dosaku. Tolong aku Tuhan, agar aku terus memikul salib-Mu. Setia kepada Engkau seumur hidupku Tuhan. Seumur hidupku. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Surga
Teman-teman bersilakan untuk duduk, waktunya bersatu bagi kita semua. Paskah adalah perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian.
Paskah adalah perayaan iman yang menggambarkan harapan baru. Kebangkitan dan kemenangan Kristus atas segala dosa. Bukti kasih Tuhan mengalahkan kuasa maut. Bukti Yesus untuk menunjukkan hidup manusia akan kekal. Paskah adalah kasih Tuhan yang memenangkan kita dari dosa. Paskah adalah kasih Yesus yang bangkit dan memberi hidup baru.